Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muhajir Bahtiar selaku menjadi moderator di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dari materi dari kelompok kami. Ada beberapa poin dari materi kami, yaitu poin pertama, unsur-unsur desain, poin kedua, prinsip-prinsip desain grafis, ketiga, program pengolahan grafis, keempat, layout, kelima, Corel Draw, keenam, Adobe Photoshop. Dari 6 materi tersebut, pemateri-pematerinya saya akan perkenalkan. Yang akan membawa unsur-unsur desain grafis yaitu Saudari Musdalifah. Materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Vivi. Materi keempat akan dibawakan oleh Saudara Fadil Mutawakil. Materi kelima akan dibawa oleh Saudari Selmianti. Dan materi ke-6 akan dibawakan kembali oleh Saudara Fadil Mutawakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Abu Bakar dengan NIM 200209552016. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur desain grafis. Langsung saja. Dalam dunia desain grafis, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keseluruhan desain yang dihasilkan. Salah satunya adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah desain grafis. Unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi hasil desain grafis yang dibuat. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu garis atau line. Garis merupakan unsur dasar dalam sebuah bentuk desain. Unsur garis adalah unsur yang merupakan titik poin yang saling terhubung dengan titik poin lainnya, yang akan membentuk sebuah bentukan gambar garis. Bentuk garis juga memiliki banyak variasi dan biasanya dapat memaknai penggunaannya. Contohnya seperti pertama, garis lurus. Garis lurus biasanya diidentikan dengan kesan kaku. Variasi ini biasanya digunakan sebagai simbol atau simbol formalitas. Dua, yaitu garis lengkung. Penggunaan garis lengkung biasanya memberikan kesan lembut dan luas. Tiga, garis zigzag. Garis zigzag sering dimaknai sebagai garis yang keras sekaligus dinamis. Empat, garis tidak beraturan. Garis ini biasanya menimbulkan kesan fleksibel dan informal. 5. Garis horizontal. Horizontal melambangkan kesan yang pasif. 6. Garis vertikal. Vertikal sering dimaknai sebagai bentuk garis yang memiliki kesan stabil. 7. Yaitu garis diagonal. Garis ini dapat diartikan sebagai makna aktif, dinamis, dan menarik perhatian. Kedua, yaitu bidang atau shape. Bidang atau biasanya juga disebut shape merupakan segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, segi empat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya, serta bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Bidang geometris memiliki kesan yang formal, sedangkan bidang non-geometris memiliki kesan yang lebih dinamis dan tidak formal. Ketiga, yaitu tekstur. Pada desain grafis, tekstur merupakan nilai halus dan kasarnya sebuah benda, atau tampilan dari sebuah gambar desain yang pada visualisasi permukaannya memiliki suatu bentuk, corak, dan pola yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata, bahwa permukaan gambar tersebut terlihat halus, kasar, atau lembut. Contohnya, terlihat seperti permukaan kulit kayu, kain, dinding, maupun kanvas. Keempat, yaitu ruang atau space.
Ruang atau space merupakan jarak antar suatu bentuk dengan bentuk yang lainnya, yang pada desain grafis biasanya dapat dijadikan sebagai unsur pemberi efek estetika desain. Dalam pengertian desain grafis, area yang kosong yang berada di antara elemen-elemen visual juga dianggap sebagai elemen desain. Bidang kosong dimaksudkan untuk menambahkan kesan nyaman dan istirahat, serta memberikan kesan tekanan kepada objek visual yang ada dalam sebuah desain. 5. Ukuran atau size. Ukuran adalah unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Ukuran dalam hal ini adalah panjang dan pendek, tinggi dan rendah, serta besar dan kecilnya suatu objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang ingin ditonjolkan, karena dengan menggunakan unsur ini, seorang desainer grafis akan dapat menciptakan kontras dan penekanan atau emphasis pada objek desain, sehingga orang akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Misalnya, untuk ukuran suatu judul akan lebih besar dari skala objek yang lainnya. 6. Yaitu warna atau color. Warna adalah elemen dari unsur desain grafis yang menjadi penarik perhatian. Penggunaan warna yang tepat akan berbanding lurus dengan kualitas, citra, keterbacaan, dan penyampaian pesan dalam desain tersebut. Semisal adalah, untuk menggunakan warna yang lembut akan memancarkan kesan romantis, kedamaian, dan kenyamanan. Sedangkan warna-warna tegas dan terang akan memberikan kesan dinamis. Menghindari memadukan warna yang salah sangat penting untuk menjauhi penafsiran yang salah oleh orang yang melihatnya. 7. Yaitu gelap terang atau value. Value merupakan unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang mata atau tidak. Value tersebut adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background atau latar, atau teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih muda. Sebaliknya, sebuah warna yang akan digelapkan dapat menghasilkan warna tua. Contohnya, warna biru diterangkan akan menghasilkan warna biru muda, dan sebaliknya, jika digelapkan akan menghasilkan warna biru tua. Begitupun halnya dalam mendesain. Harus memiliki keahlian dalam melakukan value pada desain yang dibuat dengan skala yang tepat dan sesuai dengan tujuan desain, sehingga akan terlihat lebih profesional. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang unsur-unsur desain. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu prinsip-prinsip desain grafis. Dalam ilmu desain grafis, ada beberapa aturan yang perlu digunakan untuk menyusun elemen desain menjadi sebuah karya yang tidak hanya suatu, tapi juga menarik perhatian audiens. Walaupun penerapan prinsip-prinsip penyusunan tidak bersifat mutlak, namun karya seni yang tercipta harus layak disebut karya yang terbaik. Maka dari itu, tetap dianjurkan menggunakan prinsip-prinsip desain sebagai panduan dalam menghasilkan karya yang baik. Dalam desain grafis terdapat 4 prinsip utama yang perlu diperhatikan terkait komunikasi visual dan karya desain. Yang pertama, ruang kosong atau white space. Dimaksudkan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatan pada sebuah bidang dan menjadi objek menjadi dominan, karena semua orang sepakat bahwa desain yang terkesan sibuk atau penuh sangat tidak menarik untuk dilihat. Ruang kosong penting dalam desain dan sering digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, untuk memberikan fokus utama kepada audiens terhadap suatu elemen dan untuk menjelaskan suatu pembaca sekaligus memberikan kesan profesional serta sederhana. Prinsip kedua yaitu kejelasan atau clarity. Kejelasan atau clarity mempengaruhi penafsiran audiens akan sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut mudah dimengerti dan tidak menimbulkan suatu ambigu atau makna ganda. Prinsip ketiga atau poin ketiga yaitu kesederhanaan
atau simplicity. Kesederhanaan menurut pencipta karya yang tidak lebih dan tidak kurang. Sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian terbaik dari kesederhanaan ialah bisa mendorong audiens atau penikmat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Pesan yang terdapat dalam karya pun tersampaikan dengan baik secara singkat, padat, dan jelas. Poin keempat yaitu emphasis, point of interest. Emphasis atau disebut juga pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai artistik. Selanjutnya, selain 4 poin tersebut, ada beberapa 5 prinsip dasar yang perlu diketahui oleh seorang desain grafis. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Tidak hanya dalam kesatuan dalam sebuah karya, desain akan membuat karya tersebut terlihat bercerai-cerai atau kacau balau, berantakan, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Kedua, keseimbangan atau balance. Sebuah karya desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman dipandang dan mudah difahami, serta tidak membuat gelisah seperti halnya kita melihat pohon atau bangunan yang akan roboh. Kita merasa tidak nyaman dan cenderung gelisah. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika sebuah daya yang bekerja saling meniadakan. Poin ketiga yaitu proporsi atau proportion. Proporsi termasuk prinsip dasar desain untuk memperoleh keserasiannya sebuah karya. Yang diperlukan perbandingan yang tepat untuk menghasilkan desain yang serasi. Poin keempat yaitu irama atau rhythm. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dalam bentuk ala. Bisa kita ambil contoh pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Yang kelima itu dominasi atau domination. Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam sebuah karya seni dan desain. Dominasi berasal dari kata dominance yang berarti keunggulan, sifat unggul dan istimewa. Ini menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian dalam dunia desain. Dominasi sering juga disebut center of interest, focal point, and eye catcher. Saya Maria Viviranti Bella dengan NIM 200209552015. Di sini saya akan membahas materi tentang program pengolahan grafis. Program pengolahan grafis sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu program pengolahan terletak atau layout. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, buklet, poster, dan lain yang sejenis. Program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain seperti Adobe Photoshop. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama Adobe FileMaker, kedua Adobe InDesign, ketiga Adobe Dreamweaver, keempat Adobe PageMaker, kelima CorelDRAW, keenam Microsoft Design, dan ketujuh QuarkXPress. Program pengolahan grafis yang kedua yaitu aplikasi pengolah vektor atau garis. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama Adobe Illustrator, yang kedua Beneva Canvas, yang ketiga CorelDRAW, yang keempat Macromedia Freehand, yang kelima Meta Correction Expression, yang keenam Micrographs Designer. Program pengolahan grafis yang ketiga yaitu aplikasi pengolah pixel atau gambar.
Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto atau foto retouching. Semua objek yang diolah dalam program-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Misalnya foto. Gambar dalam foto terbentuk dari beberapa kumpulan piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Meskipun begitu, program yang termasuk dalam kelompok ini dapat juga mengolah teks dan garis, akan tetapi dianggap sebagai kumpulan piksel. Objek yang diimpor dari program pengolahan vektor atau garis setelah diolah dengan program pengolah piksel atau titik secara otomatis akan dikonversikan menjadi bentuk piksel atau titik. Yang termasuk dalam aplikasi ini adalah 1. Adobe Photoshop, 2. Corel Photo Paint, 3. Macromedia Express, 4. Meta Correction Painter, 5. Meta Correction Live Picture, 6. Micrograph Picture Publisher, 7. Microsoft Photo Editor, dan 8. QFX Write Image. Program pengolah grafis yang keempat yaitu aplikasi pengolah film atau video. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Pemberian judul teks seperti karaoke, teks terjemahan, dan lain-lain juga dapat diolah menggunakan program ini. Umumnya, pemberian efek khusus atau special effect seperti suara ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain juga dapat menggunakan aplikasi ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 1. Adobe After Effects, 2. Power Director, 3. Showbiz DVD, 4. Ulite Video Studio, 5. Element Primer, 6. Easy Media Creator, 7. Pinnacle Studio Plus, 8. Win DVD Creator, dan 9. Nero Ultra Edition. Aplikasi pengolahan grafis yang kelima yaitu aplikasi pengolah multimedia. Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan, maupun yang sejenisnya dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film atau movie, animasi, teks, gambar, dan suara yang dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah 1. Macromedia Authorware, 2. Macromedia Director, 3. Macromedia Flash, 4. Multimedia Builder, 5. Ezedia, 6. Hyper Studio, 7. Ovation Studio Pro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fadil Mutawakkil Sambo dengan NIM 20020955552014. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan layout. Layout adalah tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu. Layout adalah penataan elemen desain dalam kaitannya dengan bidang untuk membentuk penataan artistik. Ini juga dapat disebut sebagai bentuk dan manajemen lapangan. Tujuan utama tata letak adalah untuk menyajikan elemen gambar dan teks dengan cara yang berkomunikasi dan membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk menerima informasi yang disajikan. Sebuah kisi diciptakan untuk memecahkan masalah penataan elemen visual dalam sebuah ruangan. Sistem raster digunakan sebagai alat untuk menyederhanakan pembuatan komposisi visual. Sistem grid memungkinkan desainer grafis untuk membuat sistem untuk mempertahankan konsistensi ketika mengulang komposisi yang dibuat. Tujuan utama menggunakan sistem raster dalam desain grafis adalah untuk menciptakan desain yang komunikatif dan menyenangkan. Tujuan layout. Tujuan dari layout sendiri adalah meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan semua fasilitas produksi dan ruang kerja sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Efisiensi ini dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan transportasi di dalam pabrik. Kemudian, manfaat layout. Manfaat layout diantaranya adalah sebagai berikut. Meningkatkan volume produksi untuk menjaga proses produksi berjalan dengan lancar, menghasilkan tingkat produksi yang tinggi, biaya tenaga kerja minimum, jam kerja dan mesin. Memperpendek waktu tunggu, ada keseimbangan antara beban dan waktu antara satu mesin dan mesin lain. Tetapi juga akumulasi bahan dalam proses dan waktu tunggu dapat dipersingkat.
Kemudian, proses transfer material dan minimalisasi jarak antara proses individu. Menghemat ruang karena tidak ada bahan yang terakumulasi dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin terlalu besar sehingga area bangunan yang tidak perlu ditambah. Kemudian, mempersingkat waktu memprosesan jarak pendek antar mesin atau antar operasi. Kemudian selanjutnya, penggunaan fasilitas yang efisien, penggunaan elemen-elemen produksi yaitu tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Tingkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, menciptakan suasana yang aman, nyaman, rapi, dan terawat dengan baik untuk menyederhanakan pemantauan, menyederhanakan perbaikan dan pergantian peralatan produksi, meningkatkan kinerja dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir, pengurangan kebingungan yang disebabkan oleh bahan tunggu, gerakan yang tidak perlu dan jumlah persimpangan dalam proses produksi. Sekian. Saya Selmianti dengan nomor NIM 20020955211. Di sini saya akan membawakan materi mengenai CorelDRAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai CorelDRAW. CorelDRAW memiliki pengertian adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola, melakukan, dan membuat sebuah editing yang berbasis vektor. Kedua, sejarah singkat dari CorelDRAW. Pada awal CorelDRAW dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Corel Corporation di Ottawa, Kanada. Pada tahun 1987, CorelDRAW pertama kali dibuat yang dikerjakan oleh teknis software yang bernama Mitchell. Kemudian pada tahun 1987, CorelDRAW Corporation mulai merilis versi pertama yakni CorelDRAW 1.0 dan 2.0 yang dapat dijalankan pada sistem operasi Windows. Kemudian, seri CorelDRAW selanjutnya dirilis dengan seri Tita 3.0 yang pada waktu dirilis bersama dengan Microsoft Windows 3.1. Ketiga, yaitu kelebihan dari CorelDRAW. Dalam CorelDRAW juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Mudah digunakan, 2. Fitur yang lengkap, 3. File yang dihasilkan berkualitas, 4. Ringan, 5. Banyak yang menggunakannya. Keempat adalah kekurangan dari CorelDRAW. Selain ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari CorelDRAW. Yang pertama itu kurang dalam mengelola foto. Kedua, versi baru tidak dapat dibuka dalam versi lama. Terakhir yaitu fungsi dari CorelDRAW. Fungsi CorelDRAW pada umumnya adalah sebuah software yang dimana untuk mengolah gambar atau membuat sebuah desain dalam bentuk digital berbasis vektor. Itulah penjelasan materi yang saya bawakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasanya disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produk produksi terbaik dari Adobe Systems. Selain memiliki fitur yang mudah untuk dipahami, Photoshop juga memiliki beberapa fitur unggulan yang dapat bekerja secara maksimal dan juga dapat mensupport beberapa file. Sehingga bagi seorang desain grafis, hal ini merupakan salah satu syarat yang wajib ada untuk masuk ke dunia desain grafis. Karena Photoshop dengan segala fasilitasnya sangat cocok bagi seorang desain grafis. Beberapa tool-tool yang terdapat pada Photoshop antara lain Move Tool, Audio Annotation Tool, Story Brush Tool, Eraser Tool, Head Selection Tool, Pen Tool, Shape Tool, Brush Tool, Eyedropper Tool, Drag Selection Tool, Measure Tool, Text Tool, Hand Tool, 3D Object Rotate Tool, 3D Rotate Camera Tool. Fungsi utama dari Adobe Photoshop hanyalah untuk aplikasi pengedit foto ataupun gambar dengan tipe raster atau bitmap. Namun, sebagai aplikasi pengedit gambar, fungsi Photoshop dapat dijabarkan lebih khusus lagi, yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Pada aplikasi Photoshop terdapat beberapa bagian penting lain yang juga memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Berikut adalah beberapa bagian penting Photoshop beserta fungsinya. Layer, sebagai kanvas tempat mendesain gambar.
Dalam Photoshop, kita dapat menggunakan lebih dari satu layer. Kelebihan dan dalam pemakaian banyak layer adalah setiap desain pada satu layer tidak akan mengganggu suatu desain pada layer lain. Dan semua desain yang ada pada layer-layer bisa dikombinasikan menjadi satu gambar. Kemudian selanjutnya tool, alat-alat yang digunakan untuk mendesain atau menyunting gambar. Kemudian menu, tempat utama di mana semua tool Photoshop berada. Menu inti yang ada di Photoshop, file, layer, edit, image, window, select, 3D, filter, analysis, view, dan help. Toolbox, tempat khusus yang menyediakan tool-tool penting agar lebih mudah dilihat dan dipakai. Kelebihan Adobe Photoshop antara lain sebagai berikut. Gambar yang dihasilkan lebih memuaskan, mudah dioperasikan, banyak fitur-fitur yang unggul. Bisa digunakan untuk membuat tulisan dengan efek yang diinginkan. Bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing gambar. Bisa membuat beragam material. Bisa juga digunakan untuk mengolah beberapa materi web. Familiar dalam kalangan kita. Fasilitas untuk editing lebih lengkap dibanding lainnya. Bisa untuk rekayasa foto. Bisa menambah efek lagi meski sudah terlalu banyak efek. Penyimpanan dapat menggunakan berbagai format. Photoshop lebih cepat kerjanya. Kemudian, kekurangan Adobe Photoshop antara lain sebagai berikut. Banyaknya layar yang digunakan membuat orang bingung ketika menggunakan Photoshop. Photoshop kurang baik saat digunakan untuk pembuatan majalah dan brosur karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Jika kita terlalu banyak menggunakan layar, maka ukuran di Photoshop akan besar. Saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan relatif sulit. Sekian dan terima kasih.